Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah promosi kesehatan yang beranggotakan 1. Anggun Kodrunada, 2. Suneni, 3. Cindy Rahmawati, 4. Kirana Salsabila, 5. Siti Khoiriyah, 6. Mega Regina Sutrisno, 7. Joko Santoso, 8. Ahmad Kamal, 9. Aryo Nanda Gamalama, 10. Siti Nurlaila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai arah kebijakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk tahun 2015 sampai 2019, arah kebijakan terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat dengan RPJM, yaitu dengan arahan kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat sebagai berikut. 1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas. 2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 3. Meningkatkan pengendalian dan penyehatan. 4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas. 5. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan. 6. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan kualitas farmasi dan alat kesehatan. 7. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 8. Menguatkan manajemen, penelitian, pengembangan, dan sistem informasi. 9. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan. 10. Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan. Arah kebijakan RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bidang kesehatan 2020 sampai 2024 untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care. Dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Tema RPJMN 4 tahun 2020 sampai 2024 adalah Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Dengan pengaruh utamaan pada 1. Kesetaraan gender, 2. Tata letak yang baik, 3. Pembangunan berkelanjutan, 4. Model sosial budaya yang baik, dan 5. Pemanfaatan transformasi digital dengan optimal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Prioritas RPJMN 4 tahun 2020 sampai 2024 adalah 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 5. Memperkuat infrastruktur, mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. RPJMN 2020 sampai 2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals, target-target dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Terdapat 7 program prioritas atau PP dalam prioritas nasional ketiga, atau meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yaitu 1. Pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan. 2. Penguatan perlindungan nasional. 3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. 4. Pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas. 5. Peningkatan kualitas anak
perempuan dan pemuda. 6. Pengentasan kemiskinan, dan 7. Peningkatan produktivitas dan daya asing. Setelah itu, Kementerian Kesehatan lebih fokus melaksanakan amanat PP yang ketiga, yaitu peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pada PP ini terdapat 5 kegiatan prioritas atau KP, yaitu 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. 3. Peningkatan pengendalian masyarakat. 4. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. 5. Penguatan germas hidup masyarakat. Upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mendukung kegiatan prioritas dan proyek prioritas seperti pada kegiatan prioritas peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi, peningkatan pengendalian penyakit, dan penguatan germas hidup sehat. Strategi RPJMN 2020 sampai 2024, indikator pembangunan kesehatan yang ditargetkan meliputi 5 hal, yaitu yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga, peningkatan pengendalian penyakit. Yang keempat, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Yang kelima, penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Nah, kita lanjut ke strategi promosi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 1986 diselenggarakan Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa, Kanada. Konferensi tersebut menghasilkan Piagam Ottawa atau Ottawa Charter. Di dalam Piagam Ottawa tersebut dirumuskan ruang lingkup promosi kesehatan yang mencakup 5 aspek, yaitu yang pertama, mengembangkan kebijakan berwawasan kesehatan atau Health Public Policy. Strategi promosi kesehatan yang melibatkan pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan atau peraturan publik yang berdampak baik terhadap kesehatan masyarakat. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung atau supportive environment. Strategi promosi kesehatan yang melibatkan pemerintah daerah atau pengelola tempat umum supaya tersedia sarana dan prasarana fasilitas kesehatan untuk masyarakat. C. Memperkuat gerakan masyarakat community action. Ruang lingkup ini memberikan dukungan terhadap kegiatan masyarakat agar lebih berdaya dan berpartisipasi dalam upaya mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Promosi kesehatan bekerja melalui kegiatan komunitas yang konkret dan efisien dalam mengatur prioritas. 4. Meningkatkan keterampilan individu personal skill. Kesehatan masyarakat adalah kesehatan agregat yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok-kelompok, sehingga penting mengupayakan agar masyarakat tahu, mampu membuat keputusan yang efektif dalam upaya memelihara, meningkatkan, dan mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Upaya ini akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan melalui pendekatan tatanan. 5. Reorientasi pelayanan kesehatan. Reorient health service. Ruang lingkup ini dimaksudkan mengubah orientasi pelayanan kesehatan agar lebih mengutamakan upaya preventif dan promotif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Masyarakat bukan sekadar pengguna atau penerima pelayanan kesehatan, tetapi sekaligus juga sebagai penyelenggara dalam batas-batas tertentu. Realisasi dari reorientasi pelayanan kesehatan ini adalah para penyelenggara pelayanan kesehatan harus melibatkan diri, bahkan memberdayakan masyarakat agar mereka juga dapat berperan bukan hanya sebagai penerima pelayanan kesehatan, tetapi juga sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Promosi kesehatan diselenggarakan dengan strategi 1. Pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat ditunjukkan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan peran aktif di berbagai upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Dengan cara memfasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan sosial budaya setempat. 2. Advokasi. Advokasi dilakukan kepada para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan guna mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya yang diperlukan. 3. Kemitraan. Kemitraan dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan advokasi dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip kesamaan kepentingan, kejelasan tujuan, kesetaraan keduduk, dan transparansi di bidang kesehatan. Pada periode 2020 sampai 2024, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mencapai tujuan strategis, yaitu pemberdayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan. Sasaran strategisnya adalah meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator pembinaan posyandu aktif 100%, serta meningkatkan advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor dengan indikator kabupaten atau kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS sebesar 50%. 1. Posyandu aktif. Keberadaan posyandu sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengembangan dan pelaksanaan posyandu merupakan tanggung jawab lintas sektor di wilayah desa, yang disebut kelompok kerja operasional posyandu. Petugas puskesmas diwajibkan hadir 1 kali dalam sebulan untuk membimbing kader dalam penyelenggaraan posyandu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan, melaksanakan penyuluhan dan konseling, serta menganalisis hasil kegiatan posyandu. 2. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. GERMAS mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif, rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Tujuan GERMAS adalah terciptanya masyarakat berperilaku sehat yang berdampak pada kesehatan terjaga, produktivitas, lingkungan bersih, dan biaya berobat berkurang. GERMAS tidak hanya dijalankan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga lintas kementerian dan lembaga, gubernur, bupati atau wali kota, akademisi dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam mempraktikkan pola hidup sehat. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian. GERMAS dapat dilaksanakan dengan cara melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban bersih. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dimulai dari diri sendiri dan keluarga, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Ke depan pelaksanaan GERMAS harus lebih diarahkan pada pemberdayaan hidup sehat kepada individu dan masyarakat untuk meningkatkan literasi kesehatan yang pada ujungnya akan mampu merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat. Di sini perlu upaya advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, sinergisme pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Advokasi kepada lintas sektor harus mampu menghasilkan
pembangunan berwawasan kesehatan health in all policies. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 241, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi A. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang B. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang C. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang D. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang E. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya, promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang F. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan pada tahun 2015 sampai 2019. Tahap 1, 2015 dan 2016 fokus pada penataan dan penguatan. Penataan dilakukan untuk melihat kembali berbagai program kerja atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan melakukan penataan ini, diharapkan akan terlihat kondisi kekuatan dan kelemahan yang ada pada tahun ini. Tahap 2, 2017 dan 2018, fokus pada penguatan dan pengembangan. Pada tahap ini, pemenuhan SDM baik dalam aspek kualitas dan kuantitas telah dapat dipenuhi agar dapat menstimulus lahirnya inovasi dan kreativitas yang sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan. Proses pengembangan sendiri lebih ditekankan pada perluasan cakupan serta intensifikasi dan peningkatan program kerja atau kegiatan. Tahap 3, 2019 fokus pada pemantapan. Pada tahap ini, diharapkan pengelolaan program kerja berwawasan kesehatan telah dikelola secara terintegrasi. Selain itu, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat memperoleh berbagai informasi mengenai program kerja yang dapat mendukung terciptanya budaya perilaku sehat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi 1. Kesehatan ibu, bayi dan balita, 2. Kesehatan anak usia sekolah dan remaja, 3. Kesehatan usia produktif, 4. Kesehatan lanjut usia, 5. Kesehatan kerja, 6. Perbaikan gizi masyarakat, 7. Penyehatan lingkungan, 8. Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, 9. Kesehatan tradisional, 10. Kesehatan jiwa, 11. Kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan, dan 12. Kegiatan peningkatan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan di Puskesmas untuk meningkatkan promosi kesehatan adalah sebagai berikut. 1. Memotivasi tokoh masyarakat dalam pembentukan kader kesehatan atau pembentukan kelompok yang peduli terhadap kesehatan. 2. Membentuk jejaring dalam pembentukan PHBS di masyarakat. 3. Penggerakan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan posyandu. 4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan penggunaan obat rasional melalui metode cara belajar insan aktif atau disingkat CBIA. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya dan teman-teman kelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas waktunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.